Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Trimarani, NIM 216310480. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan mengenai artikel kekerasan simbolik pada tuturan perundungan dalam wacana politik di media sosial sebagai alternatif pemilihan materi ajar BIPA untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Introduction to BIPA. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memulai menjelaskan. Jadi ada beberapa pertanyaan mengenai artikel tersebut. Yang pertama, apakah benar artikel tersebut memperkenalkan BIPA sebagai ilmu? Kemudian apa alasan yang menguatkan untuk menyetujuinya? Dan sebutkan fakta-fakta yang disajikan dalam artikel untuk mendukung jawaban. Setelah saya membaca artikel tersebut, benar bahwa artikel tersebut mempelajari BIPA sebagai ilmu. Karena pada zaman sekarang, wacana politik dan media sosial merupakan dua hal yang sekarang ini tidak dapat dipisahkan. Dalam media sosial, wacana politik juga terus diproduksi dan dipublikasikan dengan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Wacana politik di media sosial juga belum tentu memberikan informasi yang berisi fakta, tetapi juga berisi sebaliknya. Pengaruh kemajuan teknologi informasi menjadikan wacana politik yang berisi informasi positif maupun negatif dengan cepat dan mudah tersebar sebagai konsumsi publik masyarakat. Masyarakat pun menerima informasi tersebut dan menginterpretasikannya sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki berdasarkan apa yang dilihat dan dibacanya. Bagi pelajar BIPA, pengetahuan tentang bijak berbahasa di media sosial juga sangat penting untuk dipahami. Hal ini dilakukan agar para pelajar dapat memilah dan memilih bahasa yang digunakan ketika bermedia sosial, baik ketika memberikan komentar terkait permasalahan yang pro maupun kontra dengan pendapatnya. Hal ini sesuai dengan materi pada BIPA 7 topik media sosial, sehingga pengajar dapat memberikan alternatif materi ajar yang berhubungan dengan kekerasan simbolik dalam bentuk perundungan. Materi tersebut sangat penting diberikan agar para pelajar juga dapat lebih bijak dalam berpendapat di media sosial dan dapat mengetahui berbagai bentuk kekerasan simbolik dalam bentuk perundungan di media sosial pada konteks masyarakat Indonesia. Warganet harus belajar lebih bijak dalam menghadapi gempuran konten-konten politik sehingga informasi yang dikonsumsi dapat ditanggapi dengan baik. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membantu meminimalisasi fenomena tersebut adalah melalui pendidikan. Kekerasan simbolik dalam bentuk perundungan pada wacana politik dapat menjadi salah satu alternatif materi ajar BIPA sehingga dapat nantinya para pelajar dapat lebih bijak dalam berbahasa dan mampu memahami etika berkomunikasi di media sosial. Mengingat sekarang ini dalam dunia pendidikan, perundungan dan bentuk kekerasan lainnya masih memerlukan perhatian khusus. Jadi alasan mengapa artikel tersebut membahas sebagai ilmu karena pelajar BIPA itu berasal dari berbagai negara yang mana berbahasa mereka itu berbeda dengan bahasa kita dan mereka harus mempelajari bahasa kita yang bagaimana yang berbahasa yang baik, berkomentar yang baik, memberikan komentar pro dan kontra dengan baik dan juga bermedia sosial dengan baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan bagian kedua. Yang pertama, apabila kita mengubah topik artikel tersebut ke dalam dimensi lain, seperti BIPA sebagai diplomasi, maka topik tersebut akan diubah menjadi apa? Isian-isian artikel akan berkaitan dengan hal-hal apa saja? Jelaskan alasan menentukan hal-hal tersebut untuk dituliskan sebagai poin bahasan artikel. Jadi, selain sebagai ilmu, BIPA juga bisa sebagai profesi. Pemilihan materi ajar BIPA selama ini fokus pada pengenalan budaya Indonesia bagi penutur asing bahasa Indonesia. Budaya Indonesia lebih banyak tentang budaya-budaya lokal seperti kesenian, kuliner, permainan tradisional, hingga hal menarik lainnya yang berhubungan dengan kekayaan kearifan lokal di Indonesia. Bagi penutur asing, tingkat dewasa fokus pembelajaran BIPA juga sudah mulai menyesuaikan dengan konteks yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti pengenalan teknologi dalam konteks Indonesia, pekerjaan, hingga komunikasi di media sosial. Materi-materi ajar yang disajikan tentu saja menyesuaikan dengan karakteristik pelajar sehingga dapat memotivasi dan menarik perhatian pelajar untuk mempelajari bahasa.
Dalam memilih materi pembelajaran BIPA juga harus memperhatikan tingkat kemampuan bahasa Indonesia pembelajarnya. Dalam pembelajaran BIPA tingkat lanjut, materi dapat difokuskan pada pemahaman secara analitis terhadap materi bahasa dengan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari. Dalam belajar menganalisis suatu bahasa, pelajar dapat diberikan materi tentang cara mengeluarkan pendapat baik yang pro maupun kontra di media sosial terhadap suatu permasalahan sosial yang sedang terjadi. Wacana politik dapat menjadi salah satu bahan yang digunakan sebagai alternatif materi pembelajaran BIPA. Melalui wacana politik, banyak hal yang dapat diajarkan kepada pelajar BIPA seperti bagaimana potret politik di Indonesia, bagaimana praktik kekuasaan disampaikan dalam kekerasan simbolik, hingga perundungan siber yang kerap dilakukan oleh netizen Indonesia yang memiliki kekuatan sangat kuat. Dengan mengenal potret politik Indonesia, pelajar BIPA dapat lebih mengenal politik dalam konteks Indonesia dan mengenal budaya-budaya berpolitikan masyarakat Indonesia. Hal ini tentu saja dapat memberikan dampak positif, yaitu pelajar BIPA dapat belajar memberikan pendapatnya baik yang pro maupun kontra tentang wacana politik di Indonesia yang mengandung kekerasan simbolik pada tuturan perundungan dalam wacana politik Indonesia di media sosial. Para pengajar juga dapat melakukan pemilihan materi ajar BIPA yang berhubungan dengan kekerasan simbolik pada tuturan perundungan dalam wacana politik Indonesia di media sosial untuk melatih cara berpikir kritis pelajar BIPA dalam menghadapi beragam persoalan sosial di Indonesia. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.